Selamat pagi semuanya guru sekolah minggu, atau selamat siang, selamat sore, tergantung jam berapa teman-teman menonton video ini ya. Nah, ini Kak Fuye lagi di Bandung, lagi ada pekerjaan, tapi mau mencoba untuk membuat video berbagi buat teman-teman guru sekolah minggu dan juga mungkin adik-adik yang lagi nonton ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana bercerita tanpa menggunakan alat peraga. Kalau bercerita tanpa menggunakan alat peraga biasa pakai apa? Oh iya, pakai gerakan badan kita atau ekspresi kita. Pasti banyak guru-guru sekolah minggu yang udah bisa ya, tapi di sini Kak Fuye ingin berbagi beberapa teknik yang mungkin bisa melengkapi untuk cerita guru-guru sekolah minggu supaya semakin menarik lagi ya. Nah, teknik yang pertama ini namanya berjalan ya. Berjalan seringkali tokoh-tokoh yang kita ceritakan sedang jalan ya. Nanti di akhir video juga ada contoh ceritanya ya. Jalan itu bisa seperti kita jalan biasa. Nah, kalau ini mungkin biasa aja ya, nggak terlalu menarik ya, nggak real gitu. Atau kita sambil jalan-jalan keliling-keliling juga bisa. Tapi karena ini cerita dan tanpa alat peraga, harus lebih ekspresif biasanya. Contohnya seperti ini ya, kita mulai begini. Nah. Ini untuk tokoh yang mungkin badannya besar ya. Bagaimana kalau yang badannya kecil? Sama dengan tangan kita sedikit bengkokkan, lalu jalan pelan-pelan ini. Ini mungkin dia jalan cepat. Nah, gitu ya. Jadi tetap ada gerakan tangannya. Kalau santai gimana? Kalau santai tetap ada, tapi gerakan tangan lagi-lagi digunakan. Jadi nggak hanya kakinya aja yang jalan gini ya. Nah, ini nggak terlalu kelihatan ya. Berikutnya setelah berjalan adalah adanya gerakan ya. Gerakan ini juga untuk melengkapi ekspresi cerita. Yang pertama adalah gerak berlawanan arah. Biasa ini untuk menandakan suatu kebingungan atau suatu perlawanan. Misalnya gini, aduh, bagaimana ya? Aku harus mengaku atau aku berbohong saja ya? Waduh, mengaku atau berbohong? Yang mana ya? Tadi yang satu apa tadi? Mengaku atau satu lagi? Berbohong. Yang mana yang aku pilih ya? Yang mengaku tadi atau yang berbohong? Nah, jadi begitu ya. Pertama kita bisa ada dua hal yang berlawanan tadi. Pertama di sini mengaku. Nah, yang di sini adalah berbohong. Kembali ke tengah, ini sesuatu yang netral. Dia berpikir mau ngaku atau mau berbohong. Jadi jangan langsung dimulai dari tengah kalau bisa ya. Berbuat baik atau berbuat jahat ya. Iya, menabung atau aku boros ya. Malas atau aku rajin ya. Nah, kalau ini kurang terlalu kelihatan ekspresinya atau kurang terlalu kelihatan gerakan yang bisa melengkapi cerita. Menabung atau aku nggak apa-apa, aku beli aja mainan itu ya. Menabung atau beli mainan ya. Nah, di akhir boleh kembali ke tengah untuk mempertimbangkan ya. Tapi ingat ada contoh ceritanya. Kemudian yang kedua adalah gerakan proses. Kalau tadi berlawanan kita dari satu titik kiri ke kanan. Kalau gerakan proses kita cukup dari satu titik geser ke arah yang lain, biasanya ke arah yang sebelah kanan ya. Kalau di kamera mungkin agak kebalik, nggak apa-apa, mau ke kanan atau ke kiri, yang penting itu adalah gerakan proses. Misalnya begini, dari anak yang tidak jujur menjadi anak yang jujur. Wah, menarik sekali ya. Tadi dia sudah berubah menjadi anak yang baik, jadi anak yang jujur. Seperti itu ya. Jadi kalau satu proses ini yang sebelumnya, ini yang setelah itu. Gak usah langsung buru-buru balik lagi ya, karena kan ini prosesnya dia sudah berubah menjadi yang lebih baik. Misalnya tadi sekali lagi, dari anak yang malas-malasan, sekarang jadi anak yang rajin banget loh. Nah, seperti itu ya. Itu namanya proses ya. Proses jadi satu arah aja, dan ingat gak usah buru-buru balik, karena ini adalah proses, bukan berlawanan. Nah, kemudian yang berikutnya ini cukup unik ya. Ini namanya double take. Double take itu biasanya kalau di seni panggung boneka itu untuk gerakan kaget
terkejut atau merasa takut secara tiba-tiba ya. Nah, mungkin Kak Fuye akan dekatkan supaya nanti ekspresinya kelihatan ya. Oke, ini kita sudah cukup dekat. Kalau dekat lagi nanti nabrak nih. Ya. Double take, misalnya kaget. Kaget bisa aja kita cuman nah, itu kaget ya. Tapi untuk double take, kita lakukan gerakan kecil lalu satu gerakan lagi untuk ditarik ke belakang atau ke samping, tergantung mau arah melihat penontonnya kemana. Oke, ini kaget double take. Gitu ya. Ulang ya. Nah, jadi ada dua, ada gitu kalau diperlambat ya, kalau dipercepat. Nah, jadi nggak langsung, tapi nah itu akan lebih kelihatan ekspresif. Atau misalnya dari samping nih ya, lihat samping, kita double take ya. Oke, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi set set gitu ya, pelan ya, set set, nggak langsung. Kalau ini langsung ya. Nah, itu kurang begitu kelihatan tek tek gitu ya. Yang kita cari adalah tek tek. Seperti itu ya. Kalau dilatih terus pasti bisa. Kelihatannya aneh mungkin kalau dicoba sendiri, tapi coba dilihat di video dan bandingkan mana yang lebih menurut teman-teman lebih baik ya. Yang satu begini langsung satu, atau kita melakukan tadi gerakan double take. Dari bawah bisa juga, misalnya kita melihat sesuatu di bawah, barang pecah ya, barang pecah ya. Jadi ngeliat ke bawah, tek tek gitu. Bukan perang. Kalau perang kayaknya nggak terlalu alami ya, nggak terlalu menjiwai. Perang, aduh, nah itu tambah satu lagi, gitu ya, satu, atau aduh, tambah aduh gitu, aduh, atau gimana gitu, karena kan kaget dulu baru dia ngomong ya, bukan perang, aduh, nah itu terlalu cepat. Tapi perang, aduh, perang, aduh, nah gitu. Itu lebih kelihatan karena ini cerita ya, jadi mungkin nggak secepat kalau kita baca buku atau nonton film ya, itu bisa langsung kelihatan mungkin adegan-adegan dari film animasi. Tapi karena kita menggunakan gerak tubuh, jadi sebisa mungkin ada sesuatu yang memang emosionalnya kelihatan gitu ya, bahwa oh kaget dia tek tek. Nah itu adalah suatu proses, oke? Nah berikutnya ada teknik lagi yang lain yang teman-teman juga bisa gunakan nih untuk memperkaya cerita teman-teman. Oke, kalau tadi misalnya tanpa ini ya, tanpa alat peraga, sudah dengan gerakan, atau barangkali ada teman-teman yang mengalami kesulitan dengan gerakan, yang apa-apa dengan apa yang sudah bisa, yang penting kita tulus bercerita untuk firman Tuhan. Nah berikutnya di dalam cerita kita bisa menyelipkan satu lagu di tengah. Gunanya apa? Gunanya untuk merefresh anak ya, karena kan cerita itu tergantung, kalau panjang banget. Nah kita juga perlu ada di tengah ini ada satu aktivitas untuk penyegaran kembali agar dia nanti siap dari tengah cerita sampai akhir. Nanti bisa ada suatu lagu. Nanti ada contohnya ya bagaimana menyelipkan lagunya itu. Nah yang berikutnya ini juga mungkin yang terakhir ya, untuk berbagi teknik sebelum nanti cerita, supaya nanti nggak kebanyakan tekniknya, yang penting nanti bisa dipraktekkan kan. Nah yang terakhir ini yang mau dibagikan adalah juga tentang bertanya ya, bertanya di tengah cerita. Setelah lagu kita bisa tanyakan kepada anak pemahaman. Dulu udah pernah Kak Fuye berbagi ya, apakah pernah berada di posisi itu atau enggak, perasaannya bagaimana kalau saat itu terjadi atau mengalami hal itu. Itu untuk apa? Untuk anak juga ikut berada di dalam cerita. Dia nggak ngelihat, oh itu mah si Sakeus yang kayak gitu, atau itu mah si Yunus, aku mah nggak pernah kok kayak gitu. Ya pasti nggak pernah mungkin ya anak-anak dilempar ke laut. Tapi kan kita bisa tanya, bagaimana adik-adik pernah nggak mengalami ketakutan karena nggak tahu harus mau ngapain, atau nggak tahu nih apa yang akan terjadi selanjutnya, bakal celaka apa enggak? Pernah nggak seperti itu? Jadi yang ditanya itu adalah pernah dengan perasaan yang dialami si tokoh yang kita ceritakan. Pernah nggak adik-adik merasa kesepian ya? Tadi seperti Bapak Sakeus kesepian, nggak punya teman, orang-orang musuhin. Pernah nggak seperti itu? Aduh, nggak punya teman, orang-orang musuhin aku, nggak ada yang ngajakin aku main. Nah, pernah nggak seperti itu adik-adik? Jadi yang ditekankan adalah unsur emosinya ya, ketika berusaha di tengah cerita tadi kita bertanya ya. Sekarang bagaimana dengan contoh ceritanya dengan berbagai teknik yang tadi Kak Fuye sudah bagikan ya. Oke, sekarang kita akan mulai dengan contoh cerita yang sederhana. Adik-adik
pada suatu hari nih ya, ada seorang anak bernama Tony. Tony ini sedang berjalan dengan ceria. Jalan dia. Dia berjalan dengan senang. Lalu dia melihat ada bola. Bola ini bagus sekali di ruang tamunya. Bola siapa ini ya? Apakah ini bolanya kakak atau bola punya adik? Nggak apa-apa, aku lagi seneng nih. Kebetulan kemarin nonton pertandingan sepak bola di TV, keren banget. Aku mau cobain, coba ya. Kita mau tendang bola nih. Siap-siap, lari. Des. Bola itu rupanya adik-adik, bola itu melayang dari ruang tamu langsung perang. Si Tony merasa, aduh, suara apa itu? Dia langsung berlari. Aduh, suara apa itu ya tadi? Dia lihat ke bawah. Gawat. Ini adalah vas bunga punya mama. Udah pecah. Aduh, bagaimana ya? Tony lalu mulai berpikir, aduh, bagaimana ini vas bunga pecah? Aduh, sebaiknya aku berbohong saja atau aku ngaku ya? Berbohong atau mengaku? Kalau berbohong, bilang aja itu kucing lari-lari, dok, perang, pecah. Iya, kalau itu kucing, aku nggak dimarahin ya. Berbohong tidak dimarahin. Tapi kalau aku mengaku, wah, mama nanti langsung Tony, kamu ini ya sudah pecahin punya mama. Tidak boleh main lagi besok-besok. Di kamar aja. Waduh. Kalau tadi mengaku, mama akan marah. Kalau berbohong, ya mungkin aku nggak dimarahin. Yang mana ya? Berbohong atau mengaku? Wah, bagaimana nih adik-adik ya? Kalau adik-adik pernah nggak jadi seperti Tony? Merasa ketakutan, tapi waktu takut bisa aja nih. Kalau berbohong, wah berarti aman. Waduh, selamat. Tapi kalau mengaku, bisa dimarahin. Pernah seperti itu? Kira-kira gimana rasanya ya? Mungkin bingung ya. Bingung, di satu sisi kita merasa, takut nanti aku dimarahin nih, jadi berbohong aja. Atau di satu sisi kita merasa, aku kan anak Tuhan nih, udah sekolah minggu, ngapain berbohong? Aku harusnya jujur dong. Nah, jadi adik-adik, biasanya kalau seperti itu, atau dulu seperti itu gimana ya? Mau berbohong atau mau mengaku? Sambil pikir-pikir, Kak Fuya ada satu lagu nih. Yuk, kita mau nyanyi lagunya dengan gaya ya. Pertama, tangannya di pinggang, head. Terus, nah, ini seperti kita mau memperingatkan ya. Siap ya, kita akan goyang. Ding, 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 gitu ya. Ding, 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 ding. Oke, siap? 1, 2, 3. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Lagi ya. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ya, gak boleh apa?
gak boleh bohong. Ya, karena apa? Karena anak siapa tadi? Anak Tuhan ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita jangan berdusta, jangan berbohong. Bagaimana dengan Tony? Dia lalu, oh iya, bener juga. Aku kan anak Tuhan. Waduh, aku nih anak Tuhan. Anak Tuhan itu harusnya semakin hari dari yang tadinya nggak baik, dia harus menjadi baik, menjadi anak yang jujur. Waduh, Tony ingat seperti itu ya. Dia ingat di Alkitab itu ada ditulis tidak boleh berdusta, dan Tuhan sayang sama orang yang jujur. Waduh, lalu Tony walaupun dia dengan takut-takut ya, dia berjalan pelan-pelan ini ketika mamanya pulang. Aduh, pelan-pelan di jalan. Lalu dia bilang, "Mama, aku mau ngomong sesuatu sama Mama." Mamanya lalu bertanya, "Mau ngomong apa, Tony? Ada apa? Ada apa yang mau kamu omongkan?" Lalu Tony bilang, "Mama, tahu nggak? Tadi aku nggak sengaja begini nih. Neng, terus dung, perang." Mamanya, "Apa itu domprang? Apa itu domprang?" Lalu Tony bilang, "Iya, tadi aku melihat bola, aku langsung tendang, terus kena itu loh. Kena apa tadi? Kenapa ya tadi? Kena vas bunganya Mama, terus pecah." Tony mau minta maaf banget karena sudah berbuat suatu kesalahan. Oh, lalu mamanya mamanya sebenarnya mau marah ini, tapi karena anaknya sudah jujur, mamanya pikir, "Baiklah Tony, karena kamu jujur, Mama maafkan. Tetapi jangan dilakukan lagi. Kalau dilakukan lagi, nah berarti itu tidak bagus ya." Mama senang karena Tony menjadi anak yang jujur. Waduh, mendengar itu si Tony langsung, wah, dia merasa lega adik-adik karena dimaafkan, diampuni oleh mamanya ya. Nah, adik-adik juga kalau merasa diampuni karena sudah jujur, sudah mengakui, pasti kita merasa senang ya. Kita pun begitu adik-adik ya. Kita seringkali berbuat kesalahan, bukan hanya sama orang tua, tetapi juga sama Tuhan. Kita banyak melakukan dosa. Karenanya apa? Karenanya kita juga perlu jujur mengakui kesalahan kita dan berdoa mohon ampun sama siapa? Mohon ampun sama Tuhan. Nah, Kak Fuye percaya nih adik-adik semua bisa berubah. Dari mungkin yang tadinya sikapnya nggak baik, suka bohong, suka nggak jujur, pelan-pelan bisa menjadi anak yang baik, bisa menjadi anak yang jujur ya. Semoga itu bisa dilakukan. Dan sekarang kita akan tutup lagi dengan nyanyi lagu yang tadi apa? Iya, yuk kita siapkan dengan tangan kita seperti ini ya. Yuk, 1, 2, 3. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Lagi, bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Gak boleh apa? Gak boleh bohong. Oke, seperti itu aja tadi pembagian teknik cerita dari Kak Fuye, juga contoh ceritanya. Semoga bisa digunakan di sekolah minggu. Mau cerita yang sama boleh, mau cerita yang beda juga boleh. Dan Kak Fuye yakin pasti banyak guru-guru sekolah minggu yang juga ceritanya lebih bagus dari itu, tekniknya lebih bagus. Dan ini tentunya hanya untuk melengkapi saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dadah!